Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 perpajakan dengan anggota yang pertama Weni Mariana dengan NPM 1913031006 dan saya Dede Prihantoro 1913031050 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul SPT tahunan 1770 dan 1770S serta 1770SS. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Weni Mariana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Dede. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang surat pemberitahuan atau SPT. Nah, jadi surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP. Pembuatan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang telah mempunyai NPWP pada akhir tahun harus membuat SPT tahunan yang harus dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya atau 3 bulan setelah berakhirnya tahun buku apabila wajib pajak mempergunakan tahun buku. Fungsi SPT adalah merupakan sarana yang dipergunakan oleh wajib pajak maupun yang digunakan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban. Macam-macam SPT tahunan bagi orang pribadi. Yang pertama, SPT 1770 untuk wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha atau mempunyai pekerjaan bebas. Yang kedua, SPT 1770S untuk wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan yang mempunyai penghasilan lebih dari 60 juta setahun. Yang ketiga, SPT 1770S untuk wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan yang mempunyai penghasilan sampai 60 juta setahun. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770 dipergunakan orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha maupun pekerja bebas untuk melaporkan kegiatannya berkaitan dengan pajak penghasilan yang terutang di akhir tahun yang menjadi kewajibannya. Format SPT 1770 terdiri dari 6 lembar seperti berikut ini. Yang pertama, induk SPT 1770. Yang kedua, lampiran 1770I untuk pembukaan. Yang ketiga, lampiran 1772 untuk norma. 4. Lampiran 1772. Yang kelima, lampiran 1773. Lampiran 1774. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selain formulir baku tersebut, wajib pajak harus melampirkan data-data berkaitan dengan yang telah diakui pada SPT seperti berikut ini. Yang pertama, laporan keuangan berupa neraca maupun laporan laba rugi apabila wajib pajak orang pribadi tersebut mempergunakan pembukuan. Yang kedua, rincian peredaran usaha per bulan apabila wajib pajak orang pribadi mempergunakan norma. Yang ketiga, daftar tanggungan keluarga. Yang keempat, permohonan penggunaan norma untuk menghitung penghasilannya untuk tahun berikutnya apabila dikehendaki. Yang kelima, surat setoran pajak atas kekurangan pembayaran PPh pada akhir tahun. Yang keenam, bukti pemotongan atau pemungutan PPh yang diakui sebagai kredit pajak. Yang selanjutnya yaitu ada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770S. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sederhana 1770S dipergunakan orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang besarnya dari 60 juta setahun. Formulir SPT 1770S terdiri dari 3 lembar seperti berikut ini.
Yang pertama, induk SPT 1770S, yang kedua lampiran 1770S1, yang ketiga lampiran 1770S2. Selain formulir baku tersebut, wajib pajak harus melampirkan data-data berkaitan dengan yang telah diakui pada SPT seperti berikut ini. Yang pertama, bukti pemotongan PPh pasal 21, 1721A1 atau 1721A2 dari pemberi kerja. Yang kedua, daftar tanggungan keluarga. Yang ketiga, surat setoran pajak atas kekurangan pembayaran PPh pada akhir tahun. Bentuk formulir surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sederhana, formulir 1770S dan lampirannya bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang pertama dari usaha atau lebih pemberi kerja, yang kedua dari dalam negeri lainnya, yang ketiga yang dikenakan PPh final atau bersifat finansial. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770 SS. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sangat sederhana 1770 SS dipergunakan orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang besarnya kurang dari 60 juta setahun. Formulir SPT 1770 SS hanya terdiri dari satu lembar kerja. Terima kasih. Baiklah kepada teman-teman, karena video ini akan di-share pada platform YouTube, maka pertanyaan akan saya berikan di kolom komentar di YouTube. Terima kasih teman-teman yang ingin bertanya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.